Jangan syukur dapat hadiah saja, bersyukur hanya karena dapat mobil baru, kenaikan gaji, ya itu kita syukuri. Tapi bersyukur kepada Tuhan kenapa? Terus baca terus, dahulu apa? Memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang, amin. Terus kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Orang yang merdeka dari masa lalu adalah orang-orang yang bertobat. Amin. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Dan juga Tuhan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Tuhan yang saya wakili hari ini juga mengucapkan terima kasihnya kalau saudara juga bisa meluangkan waktu. Karena hidup ini sementara, saudara. I have seen, or I've been seeing, saya sudah dan sedang melihat sampai hari ini. Banyak orang-orang yang mau bertambah umurnya selesai. Dan saya merasa seolah-olah saya ada di tempat itu. Saya melihat bahwa ada banyak perkara yang kadang kita tidak mengerti. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa suami saya selingkuh padahal saya baik-baik? Pak, suami saya nggak dapat jabatan. Padahal suami saya menurut saya baik, Pak. Dia nggak pernah marah, nggak pernah bentak-bentak. Dia selalu baik, jujur, Pak. Tidak pernah selingkuh. Orangnya bersih, kudus. Apalagi yang kurang? Saya bilang nggak ada yang kurang. Hanya ada satu saja, ya, bahwa ada bagian Tuhan yang sampai hari ini kita tidak mengerti. Tapi waktu kita mendapatkannya ada tempik sorak yang luar biasa. Ketika Anda belajar setia, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang sudah lebih dahulu setia. Dia akan memberkati dan menolong kita, saudara. Ya. Kita buka kebenaran firman Tuhan karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Ya. Coba Anda baca di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma ini di Alkitab bukan yang di Eropa, saudara. Ya, Roma pasal yang ke-6, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-17 mulai, saudara. Kalau saudara berkenan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ada orang sudah merasa puas dengan apa yang dia sudah terima hari ini. Itu tidak salah, saudara.
Tetapi sesungguhnya bahwa hidup ini adalah sementara. Ya. Saya juga sedang memikirkan tentang langkah-langkah, karena saya sudah di kepala 6. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan saya tahu ini bukan pekerjaan yang ringan. Merebut Yesus yang telah merebut itu. Dari kuasa kegelapan, dari maut saudara, bahkan dari dosa. Saya dan Anda harus mempertahankannya sedemikian rupa. Banyak orang bilang bahwa kita sudah ditebus, itu kasih karunia Tuhan. Sangat betul. Tetapi sekarang tiba saatnya bagi saya dan Anda mengerjakan bagian kita. Dan bagian kita hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. We don't know yet. Kita tidak tahu sampai hari ini kapan kita dipanggil Tuhan. Betul nggak? Ya. Ada seorang teman, saya punya teman. Ya. Dia seorang yang sangat kaya raya. Dia punya anak 1. Anaknya dimanja sedemikian rupa, laki-laki. Saking dimanjanya, dia bisa memberikan apa saja kepada dia, pada anaknya. Apa aja, karena dia adalah, saya nggak usah sebut ya, berkompeten untuk otomotif ya, otomotif dalam bentuk merek-merek terkenal. Sehingga sudah biasa juga dia bisa memberikan otomotif itu kepada anaknya. Anak tunggal, kaya raya. Anaknya disekolahkan ke luar negeri, ke Amerika. Ya, dan berkali-kali di Amerika Serikat juga beberapa kali terlibat di dalam accident. Tapi lolos. Dan orang tua ini berpikir bahwa dia harus memberikan segalanya buat anaknya. Sehingga dia lupa bahwa dia harus ingat Tuhan dan juga memberikan segalanya kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang ya, tidak terlalu dibandingkan dengan anaknya. Anaknya itu dia kasih semua. Sehingga one day, satu hari, anaknya naik ke kendaraan. Dan itu malam menjelang pagi. Dan anaknya tabrakan. Dan tabrakannya dia tabrak tiang. Dan mau dibawa ke rumah sakit, ternyata tidak tertolong. Diberitahu oleh ayahnya. Ayahnya lari. Begitu dia sampai lihat anaknya, dia bilang, ini bukan anak saya. Karena anak saya masih di Amerika. Sampai begitu. Karena ini on vacation. Ya. Anak ini datang pergi ke Jakarta. Lihat. Seketika. Yang dia tidak pernah duga. Dia pikir akan menjadi pangeran. Penerus daripada tahtanya. Saya mau katakan buat Anda, mungkin hari ini saya dan Anda juga demikian. Menomorsatukan hal-hal, ya tidak saja bukan anak, tapi juga hal-hal yang lain. Entah itu kekayaan, rasanya itu enggak ada lagi yang lebih hebat dari itu. Entah kedudukan, harta, bahkan seringkali susah dibilang. Susah dibilang. Saya juga punya teman susah dibilang. Saya hanya bilang hati-hati, karena kalau Anda sudah susah dibilang dalam bentuk perkataan atau firman, Tuhan akan mengizinkan juga. Atau saya tidak pakai kata mengizinkan, tetapi sebab akibat. Terlalu banyak mempergunakan waktu untuk hal-hal duniawi, dan akibat dari itu kita bisa tanggung. Tapi sebaliknya, kalau saya dan Anda terlalu banyak juga, bahkan sangat banyak, memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan waktumu, dengan kepandaianmu, bahkan dengan segenap akal budimu, yang Anda dapatkan adalah kemuliaan demi kemuliaan. Anda tidak akan pernah mudah dijatuhkan, karena ada Tuhan yang mengangkat engkau. Nah, kita lihat di sini. Tema khotbah saya hari ini adalah merdeka dari masa lalu. Masa lalu adalah bagian dari hidup kita. Tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Cuman seringkali masa lalu itu menghantui kita. Saya tidak tahu apakah masa lalumu adalah kegagalan demi kegagalan. Ataupun persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan dan tidak bisa terselesaikan sampai hari ini.
Tapi saya mau katakan buat Anda, coba Anda lihat di ayat yang ke-18. Ya. Di situ dikatakan begini. Ayat 20. Ayat 18, saudara, maafkan. Alkitab katakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada beberapa hal yang kita bisa dapat dari situ. Yang pertama adalah telah dimerdekakan. Oleh siapa? By Christ. Oleh Kristus Yesus. Dan Alkitab juga katakan dari, ya, from sins, dan menjadi, ya, dan unto become menjadi apa? Hamba kebenaran. Jangan jadi lagi hamba dosa, saudara. Amin. Ya. Kadang-kadang dosa itu sangat menggoda gitu. Sangat menggoda. Dimanapun Anda berada, ya, dosa itu ada di situ. Tapi Alkitab bilang, kamu, you and me, sudah dimerdekakan. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak bisa pahlawan dosa. Bisa, sudah dimerdekakan. Jangan lagi mau dikenakan oleh kuk perhambaan. Apa tuh? Hamba dosa. Coba kita lihat Galatia pasalnya yang kelima. Ya. Galatia pasalnya yang kelima, coba kita baca sama-sama ayat yang kelima. Ya. Galatia 5 ayat 1 dulu, coba kita baca sama-sama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, coba ditampilkan, saudara. Galatia pasal yang kelima, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, stop. Jangan setengah-setengah. Halo, dosa sih disisain setengah-setengah. Kalau mau sungguh-sungguh, ya, saya mau katakan buat Anda, berkatnya juga sungguh-sungguh. Kita bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini Rasul Paulus katakan itu. Kenapa? Karena banyak orang yang setengah merdeka. Dibaptis mungkin hanya badannya yang masuk, mulutnya enggak. Sehingga akhirnya mulutnya tidak terbebas dari dosa. Terus Alkitab katakan, Kristus telah memerdekakan kita. Dia pakai nyawanya, hidupnya. Ya, nyawa dan hidup. Rasanya langka untuk melihat orang mengorbankan nyawanya buat orang lain. Ya. Tapi Alkitab bilang bahwa Yesus itu mau melakukan itu. Kalau Anda bilang Tuhan Pak yang mati, manusia Yesus yang mati. Kok Tuhan mati? Tuhan nggak pernah mati. As a human, sebagai manusia, dia mau mengorbankan. Dan saya mau katakan, dia menderita sakit. Dia menderita penghinaan. Kembali ke Galatia 5 ayat yang pertama, Alkitab juga katakan, Kristus telah memerdekakan kita karena itu, oleh sebab pengorbanan Yesus itu, tahu diri. Amin. Karena itu, berdirilah teguh, Anda dan saya harus memiliki kekuatan itu, tidak mudah diombang-ambingkan dengan perkara apapun. Supaya apa? Kita bilang, dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau ada orang menawarkan dosa, ya, saya keluar dari pekerjaan, dan saya juga harus ditinggalkan oleh teman-teman saya, dan saya meninggalkan mereka juga. Mereka berpikir bahwa saya akan kehilangan banyak teman. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara, saya kebanyakan teman. Satu studio ini saja udah jadi teman-teman saya. Tadi yang foto saya nggak kenal, tapi sudah jadi teman. Pak Pendeta foto dong, Pak Pendeta foto. Ada yang lebih parah, di toilet foto. Foto. Iya di atas ya. Lari. Saya pikir kenal saya. Saya hajatan, dia di sebelah saya. Terus dia liatin saya. Terus, ini maaf, dia lihat atas, dia lihat bawah. Saya bilang, mau ngapain? Rupanya dia tunggu supaya saya selesai. Terus baru bilang, Pak foto ya. Oh amin. Ya. Terus saya foto gitu. Habis foto, yang parahnya dia jabat tangan. Saya tadi mau bilang, itu wastafel.
Jangan dulu dong. Tapi teman. Terus dia bilang, Pak, saya sudah selesai. Pak, ada papa saya di luar sama adik saya. Boleh foto juga ya? Tadi saya mau bilang, ke toilet dulu baru foto. Oh iya, ada ya? Dipanggil papanya. Pak, masuklah ke toilet. Ada kita berempat foto. Yang mau ke toilet ngantri. Tapi karena lihat wajah saya, udah selesai. Bukan, ini. Terus saya pikir dia mau ke WC, ternyata enggak. Kami juga mau foto, Pak. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ya, dulu saya mau foto sama orang-orang ditolak. Hari ini, waduh, dari keluar sampai terus, sampai lagi makan Pak, foto Pak. Bahkan bukan orang Kristen saja. Ada orang bilang, Pak, shalom Pak, shalom. Saya berdiri dong, tadi ibadah yang keberapa? Dia bilang, Pak, saya bukan Kristen, malu. Kok pakai kata shalom? Terus dia bilang, kami saudara bapak sebelah. Oh, saya bilang, itu ya, saudaranya Sarah ya. Dia bilang, iya Pak, kami dari keluarga Hagar. Oh iya. Pak, aduh, saya tuh selalu Pak, bisa nangis, istri saya, sini mama. Bangga gak saudara? Keluarga Sarah didatangi oleh keluarga Hagar. Dan Hagar bilang, shalom Pak, bangga gak? Bangga gak saudara? Di lain pihak, kalau kita begitu mereka bangga. Assalamualaikum Pak. Ya, kami dari keluarga Sarah. Saya yakin keluarga mereka juga bangga. Wah, luar biasa. Dari keluarga Sarah bilang Assalamualaikum. Kan gitu. Jadi hari ini saya rasa bangga. Saya bilang, Bapak gereja di mana? Enggak Pak. Kami cuma suka denger aja Pak. Kami suka lihat. Terus istrinya bilang, aduh nyerep banget Pak. Nyerep. Sampai saya bilang, sampai seberapa dalam itu nyerepnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ternyata saya dan Anda harus jadi hamba kebenaran. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, saudara. Anda semua. Kalau di kantor, perlu juga ngomong tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jangan hanya ada di gereja, tapi di mana-mana. Ada teman saya di kereta dulu, kita mau pergi ke Cirebon. Terus tiba-tiba di sebelah dia, karena dia lihat teman saya itu bawa potongan-potongan, itu kata-kata rohani. Terus dia bilang, Bapak Kristen ya? Teman saya bilang, iya. Pak, Yesus sebagai Tuhan kenapa dia mati Pak? Teman saya langsung, saya nggak tahu. Tanya saja sama Tuhan. Saya dengar, kok jadi begitu gitu. Ini bagaimana bisa jadi kesaksian gitu. Terus dia bilang, kok Tuhan itu kawin dan mengawinkan. Dia nggak bisa jawab lagi. Dia cuma bilang, waduh saya pusing, yang penting saya percaya Yesus. Jadi yang di sebelah juga bilang, Pak saya ini sebetulnya sangat ingin kenal Yesus. Saya pikir Bapak sebagai pengikutnya, hamba Yesus, mengerti. Teman saya bilang gini, udahlah kita masing-masing aja. You percaya bukan Yesus nggak apa-apa, saya percaya Yesus dan tolong saya jangan diganggu lagi. Keren juga. Saya bilang lu nggak boleh ngomong gitu, biarin dah gue puyeng. Daripada gue salah ngomongnya. Bayangkan, ditanya Yesus bangkit di hari keberapa nggak tahu. Hari keberapa ya? Ada yang bilang 3, 4, 5. Saya bilang kamu tuh Kristennya keliwatan. Saya dan Anda adalah hamba kebenaran. Jadi hanya dengan kebenaran kita boleh bersaksi. Nah oleh sebab itu, kalau saya dan Anda melihat merdeka dari masa lalu, yang perlu saya dan Anda ketahui, coba Anda lihat di ayat yang ke-17. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Kita bersyukur karena kita dimerdekakan. Setuju saudara? Jangan syukur dapat hadiah saja. Bersyukur hanya karena dapat mobil baru, kenaikan gaji, ya itu kita syukuri. Tapi bersyukur kepada Tuhan kenapa? Terus baca terus, dahulu apa? Memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang, amin. Terus kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Orang yang merdeka dari masa lalu adalah orang-orang yang bertobat. Amin. Bertobat. Apa sih, what is the definition of repentance? Sederhana, sudah. Jawabannya adalah stop making sins. Apa? Stop making sins. Orang bilang, Pak, tapi itu kan sangat sempurna. Iya, dengan bantuan Tuhan bisa. Bisa. Sangat bisa. Saya dulu selalu menemani tamu-tamu untuk minuman keras. Dan saya cuma dikit-dikit aja. Karena bos saya selalu bilang, you sebagai MC, minum dong supaya minuman kita laku. Ya saya namanya kerja di situ, dapat gaji dari situ, mau nggak mau. Tapi Tuhan kasih hikmat dengan luar biasa gitu. Jadi kamu taruh aja itu. Saya kerjasama dengan kasir, dengan yang buat minuman, tapi sebelumnya saya kasih ember kecil di kaki saya. Di tiap bangku saya ada ember kecil. Ada. Jadi pada saat minum kan, Pak, tos kan, gitu. Begitu dia angkat, saya jatuhkan itu minuman. Saya tinggalkan sedikit. Terus saya taruh di bibir. Terus saya bilang, Pak Johan begitu aja mabuk. Dan rupanya dia senang, dia tak kasih lagi. Terus bos saya bilang, kasih yang lebih mahal. Itu kan penipuan. Karena saya sudah ada di dalam pergaulan itu. Jadi minum bagi saya biasa. Tapi saya nggak pernah mabuk. Seumur hidup saya nggak pernah mabuk. Hanya satu kali saya mabuk. Waktu papa saya di penjara. Saya mabuk. Saya nggak pernah minum itu sampai segini tuh. Hari itu saya ambil minuman, itu saya kokop semua. Karena saya dengar papa saya di penjara dan waktu saya lihat dia dipukul, berdarah keluar dari sini. Biarpun dia pernah pukul saya, tapi saya rasanya kasihan lihat dia dipukul. Dan dia terhuyung-huyung. Saya bilang, Papa kenapa? Diamankan oleh polisi. Saya pulang, saya ambil minuman, saya mabuk. Tapi mabuknya di rumah. Mama saya bilang, udah yo. Seumur hidup hanya satu kali saya mabuk. Saya nggak pernah mabuk oleh apapun, nggak pernah. Jadi waktu saya menikah, saya berhenti itu, saudara. Itu namanya pertobatan. Yang tidak lagi taruh, dan saya ngomong sama tamu-tamu, Pak, minggu depan saya mengundurkan diri. Dia bilang, aduh kenapa? Saya bilang, iya saya dapat pekerjaan pagi. Waduh ya selamat. Terus saya peluk, terus saya bilang, Pak maafkan ya, saya pernah menipu Bapak. Dalam hal apa? Saya bilang, itu yang Bapak bayar-bayar mahal, itu banyak minumannya saya tumpahin di ember. Terus dia bilang, udah lu cepat-cepat aja lah keluar dari sinilah. Enggak lama-lama gua rugi. Maafkan saya Pak. Dan saya bertobat, saya tidak pernah juga keluar malam tanpa istri saya. Enggak pernah. Karena mama saya selalu bilang, bahwa malam itu jahat. Dia selalu bilang kalau malam, udah jangan kemana-mana. Jam 11 malam, 12:30 pagi, itu waktunya setan bekerja. Benar. Kadang-kadang habis ke kantor, gitu, pulanglah. Ada aja, inilah jamu orang, apalah. Kalau Anda mau keluar malam dengan pasanganmu, dengan anak-anak, gitu. Begitu Anda sendiri keluar malam, aduh ampun. Ada itu yang namanya kunti-kunti yang lain. Ya kan memberikan Anda tawaran-tawaran. Benar. Saya lama jadi pengusaha dan saya tahu persis. Jadi saya berhenti dari dunia malam, walaupun saya jaga kekudusan untuk itu. Tapi hari ini saya nggak pernah keluar malam, except saya melayani Tuhan. Dan kalau sudah selesai, terus ngobrol, dikit saya pulang. Dan 2008 saya bilang sama istri, yuk temani saya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan saya mau katakan, itu pertobatan. Stop making sins. Dulu kalau saya marah, itu keluar kebencian, kemarahan. Sampai kadang-kadang itu mata itu, saya bilang sama istri saya, diam kek, gitu. Terus dia bukan wanita lemah, ternyata dia wanita kuat. Tuhan ciptakan dia begitu. Saya agak menyesal juga gitu.
Kenapa dia kuat banget gitu. Saya bilang, udah diam. Biasalah, awal-awal pernikahan biasa. Karena tersangkut ekonomi, ya, terus cicilan segala macam, saya nggak sanggup. Jadi kadang-kadang dia bilang, ini kamu harus gini-gini, saya nggak terima. Saya bilang, udah diam ah. Saya lagi merenung, tapi nggak ada jalan keluar. Udah diam. Nah, lama-lama katanya nggak jelas. Gitu, mau. Jadi apa? Ya, lu juga jadi apa? Gitu. Memang namanya kenapa? Apa? Bentur-benturan pundak. Lama-lama saya berdiri. Kamu kalau nggak tobat, lu ngelawan terus suami lu ngelawan terus suami. Dia juga berdiri. Kamu juga kalau nggak tobat, terus saja lo lawan bini lo, lawan bini. Terus saya bilang, kamu kurang aja. Dia bilang, kalau lu berani jangan lawan gue. Saya tanya siapa? Tembok, tuh tembok, lawan, tembok. Begitu terus. Tapi begitu saya di dalam Tuhan, berhenti. Tiap kali kalau istri saya, kamu liatin aja. Terus dia bilang, saya lagi ngomong, ya ini aku liatin. Udah, belum, terus. Ngomongin. Kadang saya setel TV, itu bola bagus mau. Enggak, kamu fokus dulu sama saya. Ya. Saya enggak pernah lagi untuk bentak, marahin. Itu sudah the past. Dan Anda lihat hasilnya. Apa saja yang kita kerjakan, selalu saja berhasil. Selalu aja berhasil. Benar. Oleh sebab itu, yang masih melakukan tobat. Saya dengar tadi, kayaknya buat suami, suaminya juga nggak kalah keras. Kayaknya eluh gitu ya. Udah tobat. Saya yakin sama dia. Dulu saya perokok berat. Saya bisa 9 bungkus satu hari. Karena nyanyi, hafalin lagu. Ya. Terus cengkokannya harus sama. Betul? Harus sama cengkokan. Kalau kita nyanyi The Beatles, harus sama. It's gonna hard this night gitu. Harus is it hard gitu. Enggak boleh is it the hard day. Itu kejawa-jawaan. The day night. Nah itu ada the day itu. Harus bilang Bandung, tapi enggak Bandung. Itu kejawa-jawaan. Jadi kalau nyanyi apapun, saya akan dengarkan itu 6 jam, 7 jam. Cengkokannya. Itu harus sama. Jadi saya pikir, di dalam Tuhan juga harus lebih. Hidup kita harus sama dengan Kristus. Setuju? Halo, bos. Amin, bos. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya suka lihat Bapak ini. Ya. Umur berapa, Pak? 16. Hah? 16. Oh, masih muda. Wajahnya kekanak-kanakan. Luar biasa. 16 tahun ya? Itu adik. Tinggal di mana, Pak? Ya? Waduh. Beri tepuk tangan buat Cibubur. Anda yang udah di Cinasi. Ya. Ini kan Cibubur, ini Cinasi ini semua. Ya. Kadang-kadang kita nggak tobat untuk hal itu. Jauh ya Pak ya? Jauh ya. Kenapa bisa ke sini Pak? Oh, yang mana Papa Mamanya? Ya ada salah satu dari mereka lah ya Pak. Ya, ya luar biasa ya. Masih kuliah atau SMA? Oh, SMP kan? Luar biasa. Saya bisa bayangkan kalau dia sudah dewasa. Orang akan bilang, kamu wakil presiden gitu. Beri tepuk tangan buat dia ini, luar biasa ya. Selamat, waduh saya salut. Jadi saya harus bertobat. Saya di rumah atas saja nggak boleh terlambat. Ya, kadang-kadang saya suka terlambat. Ini, tadi saya udah panas banget itu. Saya mau buka rasanya ini jas. Tapi roh Tuhan bilang sama saya, begini aja, mau buka-buka jas. Pertahankan dong kelihatan keren dan rapi untuk aku. Basah kuyup. Anda lihat jas saya itu basah kuyupnya. Saya pikir iya. Dan Tuhan bilang begini, belum di neraka. Sini aja. Betul? Banyak orang Kristen kadang-kadang kalau dengar firman, suka nggak fokus, saya mau katakan bertobat. Halo.
hanya cuma 1,5 jam kok. Pasti, karena namanya udah GSJS. Gereja 1 jam saja. Sekarang berubah, gereja 1,5 jam gitu. Iya, hebat ya, beri tepuk tangan buat gereja Anda yang luar biasa. Dan kalau saya dan Anda bisa lakukan itu, jadi baik keluarga kita. Anak-anak akan lihat kita, keturunan akan lihat kita. Bahkan teman-teman juga lihat kita. Ada banyak teman-teman saya yang bertobat dan masuk jadi Kristen hanya melihat pertobatan kita. Sampai mereka bilang, lu gak ngerokok? Enggak. Gue lihat dari lo sih gak mungkin lah. Nih taruhan, 1 juta sama gue. Saya bilang kecil 1 juta, naikin. Dia bilang 2 juta, naikin. 5 juta, terus kalau 5 juta, lo sebulan gak merokok, oh naikin. Naikin gimana? Taruhannya naikin. Dia bilang 10 juta, oke, saya tahan. Dari 9 bungkus satu hari, itu dari Marlboro, terus Peter Stuyvesant, Dunhill, Gudang Garam Filter, G. Samsu. Sehingga akhirnya karena saya penyanyi, MC, itu di seluruh ruangan kos-kosan saya penuh dengan rokok. Saya jatuhkan semua. Itu puluhan ratusan bungkus. Nah, tiap hari saya bisa bawa pulang 20 bungkus, 30 bungkus dari mereka. Berarti kan a lot of money ada di situ. Tapi saya nggak mau titipkan dan wariskan dosa itu kepada orang lain. Gitu. Dalam arti kata dia jadi sakit. Saya bakar itu sudah. Jadi perlu bertobat. Ibu-ibu yang terlalu banyak kayak mobil yang di starter enggak bunyi-bunyi. Ya. Sama pembantu juga baik-baik. Saya bilang sama istri saya, mana istri saya? Aduh, mana dia? Oh di pojok. Ma, kalau sama pembantu baik-baik. Ya tapi kalau nggak gitu dia baik-baik. Ngomongnya baik-baik. Mbak, mana teh saya? Pasti dia akan jamin, dia akan bawa teh. Enggak bawa yang lain. Cuman jelas, Mbak, mana teh saya? Saya dulu cepet-cepet gitu. Mbak, tolong ambil sikat. Dia ambil lain lagi. Dia bisa ambil barang-barang yang lain. Dan itu merupakan bukan kesalahan. Kita harus ajar dia. Kadang-kadang gelas pecah di depan saya. Terus saya bilang begini, Mbak, itu keberuntungan kata mama saya. Oh gitu ya Pak. Enggak dihukum, enggak. Dia percayain lagi, nah ini perlu dihukum Mbak yang begini. Karena kayak sengaja gitu ya. Tapi anjing-anjing saya loh. Saya punya pembantu bukan Kristen. Tapi itu pengembaliannya dari Tuhan. Kalau kita kerjakan yang baik dan kita bertobat. Anjing-anjing saya 4-4-nya ikutin sama dia. Bagaimana cara dia membesarkan anjing, saya harus belajar. Dia bisa ngomong sama anjing, kata anjing saya namanya Gracious. Keren ya, Gracious. Jadi kalau saya panggil dia Gracious, Gracious, terus saya panggil ratusan kali, Gracious, dengar. Gracious, sini. Tapi kalau mbak saya lebih hebat. Acus, 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 acus. Sini nak, sini saya. Acus. Kita berenam tobat loh. Hebatnya Acus, tidurnya aja di kamar mbak. Saya panggil Gracious, dia panggil Acus, 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 acus. Keren. Satu lagi dari NTT sudah. Kalau panggil cuma nama depan. Tapi dia Kristen. Tadi dia datang. Nama anjing saya yang besar Casey. Dia panggil Kek. Karena Kak. Kek. Hebatnya dia nurut. Kenapa? Kasih makan, mandiin saudara berdua. Sisirin berdua. Jadi ketika pembantu saya tuh nggak ada gitu, mereka kayak kehilangan. Dan saya bilang sama istri saya, kita juga harus gitu. Jadi nih lo mandiin, nah gue gaji lo. Istri saya selalu kalau mereka mandikan, mereka terus angkat kotorannya gitu.
mereka selalu diberikan lebih oleh istri saya. Jadi ada pertobatan. Dan yang terakhir, kalau kita bicara tentang, coba kita lihat ayat yang ke-19, saya tutup, yuk baca sama-sama. Baca sama-sama saudara. Ayat yang ke-19. Ya, 1, 2, dan 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini bicara tentang perubahan. Kalau saya dan Anda bertobat, langkah selanjutnya adalah berubah. Sadar, stop dulu making sense, dan yang kedua berubah. Jangan jadi pribadi yang terus seperti itu, tidak berubah, baik sikap dan tindakan. Dan Tuhan selamanya akan melihat itu, dan engkau akan disebut sebagai hamba-hamba Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara.